menyindir saya karena saya taruh perpustakaan di lantai 2, kaki saya ngilu melulu. Akhirnya bukunya nggak pernah dibaca. Next. Wih. Mas Aderai merupakan lulusan Hubungan Internasional UI, bukan lulusan bidang olahraga. Iya, gitulah. Ya. Iya. Ada efek dari bidang studi sama profesi nggak sih, Mas? Sebenarnya nggak ada, tapi saya rasa apapun juga kita bersyukur ya kalau kita pernah menginjakkan kaki kita di jenjang satu pendidikan, di mana itu jadi fondasi bagi kita untuk bisa punya kemampuan untuk belajar lebih baik lagi. Tunggu, tadi Mas Aderai sempat mengatakan bahwa sempat nggak naik kelas ya, Mas? Iya. Nah, tadi tuh. Ya. Sempat nggak naik kelas, tapi lulusan UI Hubungan Internasional. Bagaimana ini? Nggak gimana-gimana, selalu ada kesempatan buat lebih cerdas. Tapi tadi menarik tuh, Mas Aderai, saya pengen nanya soal tidak naik kelasnya tadi. Kalau kita balik, orang tua itu kan tentara, Mas. Biasanya kan stigmanya adalah strict banget. Pada waktu nggak naik kelas, Bapak... Makanya saya berhenti badminton, makanya. Jadi pada saat itu. Oh, akhirnya disuruh berhenti badminton karena nggak naik kelas? Ya, betul. Ya bukan disuruh berhenti, dia cuma kasih saya pilihan. Kalau mau jadi olahragawan, tidak ada tempat buat juara 2. Tapi kalau seandainya di sekolah, mau juara ke-10 juga masih memungkinkan untuk bisa berprestasi. Oh, keren. Nah, tapi saya tadi pengen nanya soal ini juga. Bagaimana mematahkan juga pendapat orang kadang-kadang kalau kita mengasih edukasi kayak tadi Mas Aderai, tapi komentarnya, lu tahu apa? Bukan jurusan olahraga, bukan jurusan kesehatan. Awal-awal Mas Aderai mengedukasi, ada juga nggak yang kayak seperti itu? Ya, saya rasa yang penting kita nggak perlu pamrih aja dengan apa yang kita lakukan. Kalau saya cuma lebih kepada, jadi ada satu istilah yang menjadi fondasi daripada dunia pendidikan itu sendiri, itu namanya Ingarsa Sung Tulada Tuturi Handayani. Jadi kita ajarin dengan mencontohkan itu aja. Itu mungkin yang saya lakukan. Jadi kalau saya nggak bisa ngajarin sesuatu, kalau saya nggak bisa contohin. Oke, luar biasa. Berikutnya. Nah, ini dia. Mas Aderai rela menyalin buku secara manual di toko buku Amerika. Jadi saya waktu kuliah di UI, Mas, di ujung terakhir, saya tahun 94 kan udah selesai kuliah. Nah, tapi saya pada saat itu saya cuti kurang lebih 1 sampai 2 semester waktu itu. Nah, saya memutuskan untuk pergi ke Amerika untuk latihan di sana. Karena kebetulan teman saya ada yang kuliah di sana dan saya bisa numpang di rumah dia. Nah, pada saat saya di sana, saya lihat ternyata ilmu pengetahuan tuh banyak sekali. Nah, salah satunya bedanya waktu dulu sama di Indonesia, toko buku tuh kayak perpustakaan. Di mana kita bisa duduk di situ, buka, baca bukunya sampai habis, nggak usah beli aja, nggak apa-apa juga gitu. Nah, makanya kenapa saya memutuskan semua, pada saat itu kan dulu kan nggak ada internet, nggak ada apa-apa kan di tahun 90-an itu. Makanya kenapa saya akhirnya ambil buku-buku, termasuk salah satunya ini mungkin Encyclopedia of Modern Bodybuilding. Saya ambil bukunya banyak, jadi saya catat buku-buku itu, saya catat. Jadi catatan itulah yang menjadi buku bagi saya, yang menjadi modalitas buat saya buat belajar. Nanti saya praktekkan begitu saya pulang dari Amerika gitu. Jadi pulang dari Amerika, saya dari berat saya 98 kilo, saya pulang dari Amerika berat saya 83 kilo. Di sana nggak punya uang, makanannya cuma mie instan aja tiap hari. Mie instan nggak apa-apa ya? Apa-apa itu justru makanya karena harganya murah aja di sana gitu. Jadi pulang saya baru praktekkan semua ilmu yang ada gitu. Ngomong-ngomong mie instan, Mas, katanya Mas Aderai 20 tahun terakhir sudah nggak makan mie instan. Oh, enggak juga sih. Enggak juga. Saya berarti itu ya. Saya 20 menit sekali makan mie instan. Bukan 20 tahun sekali. Kelihatan. Usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Tapi Mas Aderai masih makan mie instan? Iya, sebenarnya saya menikmati cheating saya. Jadi ada istilah yang mengatakan adalah most of the time kita saving, that means anytime kita bisa shopping. Nah, most of the time kita dieting, training, lalu atur
pola hidup sehat, anytime kita bisa cheating. Ya. Oke, karena saya pernah dengar penjelasan Mas bahwa lemak itu tuh kayak tabungan energi di kita. Betul. Kayak Mas Gian juga kalau gemuk nggak pernah boleh kecil hati karena tabungannya banyak. Saya mau orang kaya Mas, tenang aja Mas. Lemak saya. Itu tadi adalah fun fact dari Mas Adera. Ada nggak sih suplemen atau apapun yang Mas Ade minum gitu daily intake untuk menjaga kesehatan dan juga bentuk tubuh? Karena seperti yang kita tahu juga pasti anak-anak gym tuh banyak mengkonsumsi misalnya protein, kreatin, vitamin-vitamin Itu lain. mindsetnya aja Mbak Fani yang dirubah ya. Jadi ada istilah mengatakan ego itu dari stands for everything good is outside gitu. Padahal sebenarnya sesungguhnya everything good is inside gitu. Nah jadi ketika kita punya pemahaman bahwa kalau saya mau sehat, kalau saya mau langsing, kalau saya mau kuat itu ternyata jawabannya ada di luar sana. Makanya kenapa kita sibuk untuk mencari suplemen apa yang terbaik, obat apa yang terbaik, apalagi yang terbaik di luar sana. Nah padahal kalau kita mau tunjuk diri kita ke dalam, kita kan bisa melihat sebenarnya apa perilaku saya yang selama ini yang saya belum lakukan gitu. Nah makanya pendekatan perilaku itu adalah yang menjadi cup of tea saya. Area of expertise saya, yaitu adalah saya nggak tahu suplemen mana yang paling bagus di luar sana, apalagi hari ini ada performance enhancing drug seperti apa yang harus bisa dipakai. Saya nggak ada niatan untuk mau belajar ke sana, karena niatan saya belajarnya lebih kepada apa yang bisa saya lakukan. Seperti saya bilang, Bruce Lee nggak belajar gimana caranya bisa pakai pistol apa yang paling hebat buat jatuhin lawan.